Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita update hari ke-70 setelah tanam. Lanjutkan video-video yang kemarin tentang padi super genjah, yang sebenarnya ini enggak tujuannya waktu beli bibitnya. Mungkin hari ini saya enggak berjalan-jalan keliling ya, sekedar mengulang cerita tentang sebenarnya padi apa ini. Jadi sahabat tani, dulur yang hobi bertani, sini saya mau mengulang cerita yang sebenarnya dulu sudah pernah saya ceritakan di video awal. Waktu itu masih baru jebul ya, waktu padi masih baru jebul, saya udah cerita tentang padi apa ini. Jadi mengulang cerita itu, hari ini saya nggak jalan-jalan ke sana-sana. Intinya ini hari ke-70, ini udah 90% lebih udah kuning. Ini tinggal dikit lagi, mungkin ya kita genapkan 75 hari nanti kita panen. Jadi balik lagi mengulang cerita itu tadi, bahwasanya padi ini nih gara-garanya saya beli bibit di Shopee. Niatnya saya itu beli bibit padi Rajasa 01, karena Rajasa 01 itu tenar dengan sebutan padi 1000 bulir. Nah ternyata setelah ditanam ini beda ceritanya. Pada awalnya tanam itu saya tanam di usia bibit itu 15 hari setelah tebar. Nah 10 hari kemudian padi ini anakannya langsung banyak. Nah saya tanda tanya, kok Rajasa kayak gini? Padahal menurut keterangan Rajasa itu anakannya dikit. Kok bisa di hari ke-10 itu anakannya banyak? Nah tanda tanya kan. Nah di hari ke-30 itu lebih heran lagi. Hari ke-30 itu kalau varietas lain itu hari ke-30 itu masih terus beranak. Yang ini udah berhenti beranak dan dia udah, kalau istilah orang Jawa itu mapa anak. Dia udah berhenti beranak, terus dia udah nyusun mau bunting. Hari ke-30 itu kelihatan kan ciri-cirinya itu. Kalau istilah kita itu nyodo-nyodo istilahnya. Padi itu udah nyodo-nyodo, udah mau bunting. Hari ke-39 padi itu udah mulai jebul. Padi itu udah mulai jebul. Nah terus hari ke-49 biar udah jebul semua. Sedangkan varietas yang lain itu hari ke-49 itu baru persiapan bunting. Hari ke-45, 49 itu padi yang lain baru persiapan bunting. Nah terus hari ke-59 itu udah mulai kuning ujungnya. Sedangkan padi yang lain itu baru mulai mau jebul. Nah, terus ini hari ke-70 padi ini udah, sebenarnya kalau darurat ini udah bisa dipanen ya, tapi nantilah nunggu 5 hari lagi biar dia berisi semua ini, karena di pangkalnya ini belum kuning sempurna, masih ada warna hijaunya. Walaupun dia udah penuh sebenarnya,
tapi ini belum kuning sempurna. Ini 5 hari lagi lah. Jadi kalau kita hitung beneran ini usia 75 hari padi ini siap panen. Artinya ini dapat padi genja. Nah, ada kendala apa di sini? Nah, ternyata padi ini sebenarnya nggak suka tikus ya. Banyak ini rumah sarang-sarang tikus ini banyak ini di Galengan ini, di pematang sawah ini banyak tikusnya. Tapi dia nggak suka makanya. Dia lebih suka padi-padi yang lain. Nah, kendalanya itu di terakhir ini ada kresek di daun ini. Ini kena penyakit blast namanya. Tapi penyakit blast ini kok datangnya ini di usia mau panen. Di usia mau panen kok kena penyakit blast gitu loh. Ini masalah apa lagi ini di sini? Ini beberapa ada dia ngeblok penyakit ini nih. Nggak semuanya ya. Apa mungkin karena musimnya atau memang padi ini kena ini. Nah, yang lain itu ada sebagian. Di bagian sana jauh. Itu ada padi yang memang usianya hampir mirip ini ya. Tapi dia memang tanam duluan ya. Dia tanam duluan selisih sekitar 10 hari lah dari ini. Dia juga udah mulai kuning tapi belum setua ini. Dia selisih 10 hari sebelum ini tanam, dia udah tanam duluan ya. Tanam pertama kali. Ini musimnya kena potong leher. Potong leher itu penyakit jamur yang jamurnya itu ada di pangkal malai. Jadi kalau kena itu mau usia padi tua mau muda, kalau kena potong leher dia tetap mati. Mati itu bukan mati batangnya, tapi mati buahnya. Itu potong leher. Dia disebabkan oleh jamur. Ini musim banget ini. Sekarang ini. Terus musim tahun ini di sini ini daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Oki, kecamatannya Lempuing. Ini di sini sedang musim sundep juga. Jadi musim sundep, musim tikus, musim potong leher. Itu musim banget ini. Entah karena faktor cuacanya atau faktor apa. Nah, coba para sedulur sahabat tani, coba kita diskusikan di kolom komentar kalau ada ide gagasan tentang ini supaya kedepannya kita dapat kita cari yang terbaik untuk bagaimana kita mempertahankan ketahanan pangan ya. Itu. Nah, jadi balik lagi ke padi ini. Ini usia ke-70. Usia ke-70 seperti ini. Nah, saya tuh belum pernah ya dengar dari 2 tahun yang lalu itu memang udah ada padi genja. Ada Cakrabuana, ada Trisakti, ada apalagi itu. Itu beberapa varietas dikeluarkan yang usianya emang genja. Dia usia 75 hari. Jadi masalahnya itu saya niatnya nggak beli padi genja, nggak pengen nanam padi genja. Tapi ternyata datangnya itu di labelnya itu padi Rajasa 01. Ternyata yang saya tanam ini ya ini padi genja. Jelas nggak sama lah. Karena padi Rajasa 01 itu dia usia panennya 95 sampai 100 hari. Kemudian anakannya itu dari 15 sampai 20 batang per rumpun. Dan malainya juga panjang, bulirnya banyak banget memang. Kalau Rajasa itu. Jadi saya pernah lihat itu Rajasa memang banyak banget dia. Kalau dibandingkan dengan varietas Ciliwung, itu padi Rajasa itu dia Ciliwung
digabung 4 itu dapat 1 rajasa sebanding dengan 1 malai rajasa gitu. Tapi ya itu tadi, usianya dia panjang, batangnya tinggi, dia 120 cm dia kalau taksirannya. Tapi yang saya pernah lihat itu bahkan ada yang 150 cm dia tingginya. Orang saya ngukur itu sampai leher saya kok. Itu tingginya yang raja sayang. Ini enggak, ini cuman sampai ke dada, ini tingginya sampai ke dada. Ini sekitar ya 100 cm lah mungkin ya. Ini tingginya. Nah, sahabat tani, coba kita diskusikan di kolom komentar padi apa ini, kemudian kelanjutannya kalau ini memang potensi ya coba kita kembangkan. Karena sebenarnya padi 75 hari ini kalau memang kita mau potensikan benar-benar, ini 1 tahun itu bisa 4 kali. Tapi ya itu tadi banyak syaratnya. Syaratnya harus pakai kompos, terus kemudian perawatan juga ekstra, dia nggak ada masa jeda tentang pergantian hama dan penyakit tanaman, itu jelas ya potensinya begitu. Tapi ketika kita memang mau mengejarnya ya bisa saja ini 1 tahun bisa kita tanam 4 kali. Kalau 75 kali 3 itu artinya 300 hari. 300 hari berarti 365, masih ada sisa waktu 65 hari untuk kita olah lahan gitu. Jadi kalau memang dipotensikan, maka usia padi genjah ini sebenarnya bisa tanam sampai 4 kali begitu. Tapi ya itu tadi perawatannya juga harus ekstra begitu sahabat tani. Nah, ini kalau menurut pendapat teman-teman, ini sahabat tani coba komen, ini padi, kalau kata saya padi super genjah usia 75 hari itu udah siap bener untuk panen. Sebenarnya ini 70 hari udah bisa dipanen ya, kalau ngelihat kondisinya seperti ini bisa dipanen. Tapi ya masih ada sebagian yang kurang kuning ya. Sebenarnya udah ngisi semua, itu pangkal batangnya udah ngisi semua, dia udah mau nguning, tapi ya masih belum matang bener gitu. Nanti kira-kira 5 hari lagi ya bisa dipanen begitu sahabat tani. Nanti pas panen saya mau update, videokan, insya Allah kalau nggak ada halangan saya videokan nanti hasilnya seperti apa, padinya ya apa namanya, hasilnya berapa, terus kendalanya apa. Yang jelas ini hari ini kendalanya ada kresek daun. Nah, kresek daun ini biasanya dia kalau udah kena kresek, dia yang nggak ngisi ya udah nggak ngisi dia gitu, dia berhenti mengisi bulir padi. Karena ya proses masaknya tumbuhan itu kan di daun. Ketika dia daunnya bermasalah ya otomatis buahnya juga masalah begitu. Tapi nanti kita coba hitung potensi hasilnya berapa ketika kita panen nanti. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, kemudian kita diskusikan coba. Sambil nanti saya pengennya ini channel ini saya kembangkan untuk beberapa penelitian tentang dunia pertanian, karena saya juga dari 2019 sudah melakukan beberapa penelitian. Kemudian saya coba bikin kompos, bikin dekomposer, bikin pupuk cair, bikin bioinsektisida, bikin biopestisida gitu, biofungisida, semuanya organik. Saya coba melakukan penelitian dan beberapa sudah diterapkan di pertanian, dan alhamdulillah banyak dari kawan-kawan kita yang menggunakan ini, apa yang saya teliti itu tadi, dia mendapatkan hasil yang maksimal begitu sahabat tani. Nanti insya Allah kita buatkan videonya beberapa hal yang saya sebutkan tadi.
Yang penting di subscribe, tekan tombol lonceng supaya ketika saya update video, sahabat tani bisa ada pemberitahuan di situ ya. Biar bisa saling diskusi, nantinya kita cari yang terbaik. Oke, cukup sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.